Tapi berbeda kondisinya kalau dia adalah orang kafir. Tatkala dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, maka mereka tidak menghormat, tidak bersujud, tidak mengagungkan Allah, dan tidak lantas menjadikan mereka semuanya itu beriman kepada Allah. Nah, ini buat perenungan bagi kita semuanya. Terhadap permasalahan keimanan kepada Al-Quran, kita tergolong yang mana? Kalau dalam kalimat hadis Rasulullah SAW, riwayatnya dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari berkata Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yakra'ul Qur'an wa ya'malu bih. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Nah, kalimat yang kalimat qara'a, berarti membaca tok. Kalimatnya yang menggunakan kalimat ikra, berarti dia baca tok. Tapi yang kalimatnya utlu, dia maksudnya membaca, memahami. Padahal nangkanya perintah adalah seorang mukmin yang hanya membaca Al-Quran saja. Lantas kemudian dia mengamalkannya, maka dia seperti buah kal udrujah. Wong mukmin sing maca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia seperti buah udrujah. Ta'muha tayyibun, maka rasanya enak. Rasanya enak. Kemudian warihuha tayyibun, dan baunya wangi. Ke mukmin sing maca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dari statusnya yang sing dinam. Kita yang ini bukan. Ya, kemudian yang kedua, wal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi mengamalkan Al-Quran, maka mukmin itu seperti katamarah, seperti kurma. Mukmin sing ora tahu maca Quran tapi ngamalna Al-Quran, maka dia seperti kurma. Kurma adalah rasanya enak, tidak memiliki bau. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sekarang menurut Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Zahir, Hadatsani telah menyebutkan kepadaku ayahku dari Amru bin Syamir, dari Jabir, dia adalah Al-Ju'fi, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah. Allah berkata Jabir bin Abdullah, tetapi hadis ini hadisnya mungkar, sanadnya mungkar, tapi maknanya sahih. Jadi hadis ini maknanya benar, tapi sanadnya mungkar. Next, dari kita lihat kondisi yang seperti ini, sanadnya mungkar, sehingga terhitung yaitu hadis yang secara periwayatan hadis tidak diterima oleh ulama hadis. Tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena sesuai dengan hadis sahih yang lain. Karena sesuai dengan hadis sahih yang lain. Hadisnya adalah inna ibna Adam. Ini kalau menurut Jabir Ibnu Abi Hatim tatkala menjelaskan manusia sungguh mengalami tingkatan demi tingkatan. Sungguhnya anak manusia atau Adam atau manusia yaitu dalam keadaan ngalaqoh. Kita tahu kan proses manusia kan kejadiannya mulai dari mani, lantas kemudian menjadi ngalaqoh, lantas kemudian menjadi mudhoh, segumpal darah, ngalaqoh. Lantas kemudian berikutnya mimma khuliqallahu, itulah kondisi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengendaki penciptaannya, berkata kepada malaikat. Tatkala Allah menghendaki makhluk itu diciptakan, maka kemudian Allah berkata kepada malaikat, uktub rizqahu, tulislah rezekinya. Uktub ajalahu, tulislah ajalnya. Uktub asarahu, tulislah kemudian yaitu jejaknya. Uktub syakiyan au syakidan, tulislah apakah dia celaka atau bahagia. Hadis yang seperti ini sahih kalau disebutkan dalam periwayatan hadis yang lain. Cuma kalau dalam hadis yang lain riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, tatkala manusia diciptakan dalam perut ibunya, begitu menginjak usia 4 bulan, Allah menyuruh kepada malaikat meniupkan ruh.
Begitu menyiapkan ruh, kemudian disuruh untuk ditulis takdirnya, rezekinya, ajalnya, kemudian apakah dia orang bahagia atau celaka. Kenek di dalam hadis sahih, sehingga maknanya ini sahih. Mulanya kan disebutkan dalam hadis Rasulullah, sampean orang bakal meninggal, sampai jatah rezeki Anda itu habis. Sampean orang bakal meninggal sampai jatah rezeki ini sampean habis. Di dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqbidul mar'a. Sungguhnya Allah tidaklah akan mencabut nyawa manusia sampai kemudian Allah tuntaskan, sempurnakan, yaitu rezeki yang ada padanya. Mulanya jadi entek-entek nadisit. Mulai entek nah berarti sampean rampung urip nang dunya. Dan berikutnya, summa yurtafa'u dzalik al-malaku. Lantas tatkala malaikat yang diutus untuk menulis takdirnya, setelah itu malaikat itu naik ke atas langit. Kemudian setelah itu, wa yab'atsullahu ilaihi malakan akhar. Kemudian Allah mengutus malaikat yang lain, fayahfaduhu hatta yudrika, summa yartafa'u dzalika al-malik. Lantas kemudian malaikat itu diutus untuk menjadi penjaganya. Kita kan memiliki malaikat-malaikat penjaga. Seperti di dalam surat, kalau tidak salah, surat Durat ayat 11, nanti panjenengan lihat. Ya, betul ya. Ya, karena bagi manusia itu memiliki malaikat-malaikat penjaga. Setelah kemudian diutus malaikat penjaga, dan malaikat itu selesai pula kemudian menunaikan tugasnya. Summa yuwakkalu bihi malakaini yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi. Kemudian Allah mengutus malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan keburukan. Kalau dalam penjelasan ulama, manusia itu diikuti oleh beberapa malaikat. 2 yang mencatat amal soleh dan amal buruk, 2 lagi kemudian malaikat yang menjaganya. Sekalipun ulama banyak yang menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah, wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Lantas kemudian berikutnya, faidah hadarat al-mautu, maka tatkala kemudian hadir kematian, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka faidah dakhala qabruhu, maka tatkala kemudian dia masuk menuju kuburnya, maka kemudian dikembalikan ruhnya menuju jasadnya. Begitu kemudian dia dikubur, para pentakziah pulang. Sampai-sampai kemudian jenazah itu, mayit itu mendengar suara terompah-terompah keluarganya, para pentakziah yang meninggalkan area pemakaman. Ini menunjukkan bahwa tatkala kemudian ditinggal, kemudian dia dikembalikan lagi ruhnya menuju jasadnya di alam barzakh, sehingga dia bisa mendengar sandal-sandal panjenengan tatkala kemudian dia pergi meninggalkan area kuburan. Mulanya kita tinggal dalil fikih. Dalil fikih kayak gini. Seandainya jenengan ditanya, bagaimana hukumnya ke kuburan, apakah harus menggunakan sendal atau tidak menggunakan sendal? Sampai naik mlebu kuburan kan biasanya kaum muslimin ana sing nyopot sendal, ana sing ora nyopot sendal. Jadi siapa nyopot sendal? Jadi jarene ki sunah nyopot sendal ya. Terus yang jenenge banyak ngos sendal lah ya. Nah, ini memang ada 2 pendapat. Ada 2 hukum terhadap permasalahan itu. Satu, hadis contohnya kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat dari kelompok madhab Hambali yang namanya masuk ke area pemakaman disunnahkan untuk melepaskan sandal dalam madhab Hambaliyah. Sampai yang ketut nama madhab Hambali mlebu area pemakaman maka disuruh melepas sandal. Ya, tidak boleh menggunakan sandal, bahkan dia kemudian sampai derajatnya hukumnya melarang. Kenapa seperti itu? Apakah ada alasan dalilnya? Ada. Dalilnya diantaranya Rasulullah tatkala bersama sahabatnya, kemudian Rasulullah melihat sahabatnya menggunakan sandal. Lantas Rasulullah kemudian menyuruh kepada sahabat itu untuk melepaskan sandal itu, kemudian sandalnya itu kemudian disuruh dilemparkan. Nah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini jadi dalil hukum. Berarti masuk ke area pemakaman, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut madhab Hambali. Menurut madhab Syafi'i boleh. Berdasarkan apa? Hadis tadi. Tatkala kemudian ruh itu dikembalikan ke jasad, dia mendengar terompah-terompah para pentakziah.
meninggalkan area pemakaman. Sehingga nggo dalil berarti nganggo sandal ulih. Nah, sing bijak ulama contohnya yaitu Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin yang bijak mengumpulkan hadis yang ada, kemudian dicari solusinya. Solusinya adalah jika memang kemudian area pemakamannya itu jarang duri, jarang batu yang melukai kulit kaki, atau kemudian kepenak atau gampang untuk kemudian kita tempat untuk berjalan kaki, dan kaki kita tidak sakit, maka pada saat itulah sunnah untuk melepaskannya. Jika kemudian area pemakaman banyak batu-batu yang runcing, banyak pohon berduri, banyak sesuatu yang melukai kaki, maka pada saat itulah lebih baik menggunakan sandal. Itu seperti itu. Ini kalau menurut fikih. Karena hal itu kadang-kadang menjadi polemik nek suatu saat panjenengan takziah mengarea pemakaman kan sok ada patu sing iji ngomong sandal sing iji ora. Wis bener sing iji ngomong kan iya. Gitu. Ya memang karena masing-masing ada dalilnya. Kembali ke sini. Lantas berikutnya adalah summa irtafa'u malakul mauti. Lantas tatkala malaikat maut begitu mencabut nyawanya, malaikat maut naik ke atas langit. Waja'a malikal qabri fa imtahanahu. Lantas kemudian didatangkan dua malaikat kubur untuk mengujinya. Maksudnya adalah malaikat mungkar dan nakir. Kalau dalam kitab nanti malaikat mungkar nakir itu malaikat yang bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka, kemudian madinuka. Nanti tatkala tidak bisa menjawab, ada malaikat yang memukul. Malaikat yang memukul itu berwarna biru, bisu, tuli, buta. Malaikatnya. Tujuannya apa? Menurut rasa melas. Sampai yang dibentung, nek wonge buta, kan so, mukul kan sandeng-endeng, seboye. Beda kalau dia melihat malaikatnya. Mungkin tatkala manusia itu dipukul kemudian hancur, begitu dia melihat, dia akan iba. Karena melihat tubuhnya hancur. Tapi kemudian malaikat itu buta. Kenapa kemudian dia tuli? Kalau suatu saat dia menjerit, dipukul kesakitan, boleh jadi mungkin timbul rasa kasihan. Mulanya malaikatnya tuli. Sehingga bisu, tuli, buta. Ya wis, lengkap sudah penderitaan di alam bangsa. Mulanya kan anak kitab. Anak kitab judulnya kayak malam pengantin atau malam pertama di alam kubur. Membicarakan masalah nikmat kubur dan azab kubur. Dan berikutnya, selesai ganti al-mutafin dengan cepat ini. Lantas kemudian, summa yartafa'ani, kemudian dua malaikat itu naik ke atas. Maka sampai tibalah kemudian hari kiamat. Begitu kemudian turun, yaitu tiba hari kiamat, maka turun malaikat yaitu yang membawa amal kebaikan dan malaikat yang membawa amal keburukan. Lantas kemudian malaikat itu mengambil buku catatannya, yaitu yang digantungkan di lehernya. Kemudian dihadirkan malaikat itu, satu menjadi saksi dan satu kemudian mengiringi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Maka sungguh kamu keadaannya lalai dari perkara permasalahan ini. Nah, ini kalau menurut Ibnu Abi Hatim, ini yang mendasari kalimat dari tafsir la tarkabuna tabaqo an tabaq. Manusia tingkatan demi tingkatan semenjak dia lahir sampai kemudian dia menjadi ahli neraka apa ahli surga. Tapi sayangnya hadis yang dipakai di sini mungkar sanadnya, tapi maknanya sahih. Jadi hadis ini maknanya sahih karena makna-maknanya itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang pernah kemudian banyak disebutkan oleh ulama hadis. Berarti selesai itu penafsiran dari tafsir surat ayat 19 sampai disitulah. Dan berikutnya, sekarang yang ayat 20. Famalahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maka mengapa mereka itu tidak beriman? Tatkala kemudian dibacakan untuk mereka yaitu Al-Qur'an, mereka tidak bersujud. Ayat ini termasuk ayat sajdah. Itu ayat yang tatkala dibaca panjenengan disunahkan untuk bersujud baik di dalam sholat atau di luar sholat. Maka kalimat di sini menunjukkan famay yamna'uhum minal iman billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Apa yang menghalangi manusia itu? Apa yang menghalangi mereka manusia untuk beriman kepada Allah,
untuk beriman kepada Rasulullah, untuk beriman kepada hari akhir. Wa malahum, sehingga apabila kemudian dibacakan untuk mereka ayatul rahman, yaitu Al-Quran, mereka tidak tunduk, tidak menghormat, tidak kemudian bersujud, dan juga tidak membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulanya kan go ciri orang beriman diantaranya adalah tatkala dibacakan firman Allah maka bertambah keimanannya. Contohnya panjangan kalau lihat di surat yaitu Al-Anfal ayatnya 2. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman, kenek nang tafsir, kalau kalimatnya itu menggunakan innama, biasanya nek nang cara bahasa Jawa angin pestine. Nah, kalau menurut bahasa kita, seharusnya dan semestinya orang beriman itu, kalau dalam tafsir diartikan itu pasti orang beriman. Ya. Kalimatnya seperti itu, mulanya yang nang bahasa Jawa diartikan angin pestine. Kalimat innama, karena sebenarnya ini kan anak kalimat inna, anak kalimat innama. Nah, innama, kedudukannya lebih tinggi daripada inna. Mulanya kalimatnya innama, di atas kalimat inna. Mulanya nang bahasa Jawa diartikan angin pestine. Nek nang bahasa Indonesia angin pestine diartikan pasti. Pasti orang yang beriman itu apabila kemudian disebut nama Allah hatinya bergetar. Jika kemudian orang beriman disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuknya, maka bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Ini kalau di dalam surat Al-Anfal, yaitu surat 8 ayatnya ayat 2. Tapi berbeda kondisinya kalau dia adalah orang kafir. Tatkala dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, maka mereka tidak menghormat, tidak bersujud, tidak mengagungkan Allah, dan tidak lantas menjadikan mereka semuanya itu beriman kepada Allah. Nah, ini buat perenungan bagi kita semuanya. Terhadap permasalahan keimanan kepada Al-Quran, kita tergolong yang mana? Kalau dalam kalimat hadis Rasulullah SAW, riwayatnya dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari berkata Rasulullah SAW, Al-mu'minu alladhi yakra'ul Qur'an wa ya'malu bih. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Nah, kalimat yang kalimat qira'ah, berarti membaca tok. Kalimatnya yang menggunakan kalimat ikra, berarti dia baca tok. Tapi yang kalimatnya utlu, dia maksudnya membaca, memahami. Padahal nangkanya perintah adalah seorang mukmin yang hanya membaca Al-Quran saja. Lantas kemudian dia mengamalkannya, maka dia seperti buah kal udrujah. Wong mukmin sing maca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia seperti buah udrujah. Ta'amuha tayyibun, maka rasanya enak. Kemudian warihuha tayyibun, dan baunya wangi. Ke mukmin sing maca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dari statusnya yang sing dinam. Kita yang ini bukan. Ya, kemudian yang kedua, wal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi mengamalkan Al-Quran, maka mukmin itu seperti katamarah, seperti kurma. Mukmin sing ora tahu maca Quran tapi ngamalna Al-Quran, maka dia seperti kurma. Kurma adalah rasanya enak, tidak memiliki bau. Berarti kayak kurma derek deleng kayak tembulu apa kayak mau untuk jauh ya, mau untuk jauh ya. Kemudian yang kedua kurma yang menyebut yaitu mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah wa masalul munafik, permisalan orang munafik, yang dimana munafik itu membaca Al-Quran karaihana, maka itu seperti buah raihana, baunya bagus atau wangi, rasanya pahit. Kenek wong munafik maca Al-Quran,
maka dia diumpamakan seperti buah roihana. Roihana adalah baunya wangi, tapi rasanya pahit. Kinek sing munafik maca Al-Quran. Nah lantas, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka seperti buah hamdolah. Hamdolah adalah rasanya pahit, baunya busuk. Nah nang kene, kira-kira dewek sing ngendi coba? Coba bayangkan, orang munafik saja kalau dia mau membaca Al-Quran derajatnya, maka dia seperti buah raihana, baunya bagus, wangi, tapi kemudian rasanya apa? Pahit. Nang ngene kan ngomong ya, mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti udroja, baunya wangi, rasanya enak. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kemudian dia seperti buah kurma, rasanya enak, kemudian baunya tidak ada. Nah, kalau bagaimana kondisinya orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran, terus kemudian juga jarang mengamalkan Al-Quran dan jarang pula kemudian membaca Al-Quran, kira-kira kayak buah apa? Rasulullah nganti tegel ngumpam makna nang kene. Buah apa sing terus ya? Mulai diumpam makna dua golongan tok, seakan-akan Rasul apa maning ya model. Jadi oleh ulama maka ditegaskan paling tidak kaum muslimin yang beriman kepada Al-Quran dia mau kemudian membaca Al-Quran sebagai karakter buah yang diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira sampai itulah. Ya. Nanti ayat selanjutnya pada pertemuan besok sekaligus insya Allah besok surat Al-Mutaffifin ini tinggal sedikit jinjanya. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol silakan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.